بسم الله الرحمن الرحيم. Al-ilmu dawaun. Ilmu agama itu adalah obat. Maka ketika seseorang terus-menerus mempelajari ilmu agama Allah yang diwariskan Rasulullah kepada kita semua, hakikatnya dia telah mengobati dirinya. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus seorang Rasul. Fungsinya apa? Untuk membersihkan mereka, kemudian mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmah hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga dengan mempelajari ilmu, maka dia akan mendapatkan obat. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ketika seseorang memahami bahwasanya di dalam dirinya ada segumpal daging, kalau dia baik maka baik jasad dan jiwanya. Ketahuilah itu hati. Sedangkan hati bisa hidup hanya dengan ilmu agama. Sedangkan hati bisa hidup hanya dengan ilmu agama. Hati akan mati, tidak bisa memandang kebaikan-kebaikan karena jauh dari ilmu agama. Hati akan sakit karena apa? Dia jauh dari ilmu agama. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya man arada dunya alaihi bil ilm, siapa ingin sukses dunia, hendaklah dia menggunakan ilmu caranya. Wa man arada al-akhirah alaihi bil ilm, barang siapa yang ingin sukses akhirat dengan ilmu. Wa man aradahuma alaihi bil ilm, barang siapa yang sukses keduanya dengan ilmu. Ini yang diajarkan agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan man amila salihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh tentu dengan berdasarkan ilmu. Tidak akan jadi amal soleh orang-orang yang serampangan beribadah tanpa ilmu. Dia menuruti hawa nafsunya, perasaannya, menuruti kebiasaan orang-orang di sekitarnya, mengikuti keumumannya yang mungkin menyelisih agamanya, tidak akan menjadikan amal soleh tanpa dasar ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan bisa ditolak ketika dia jauh dari ilmu agama. Ya, sampai orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang Nasrani, mereka dilaknat karena ilmu. Yang Yahudi memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Nasrani dia mengamalkan ibadah terus tapi tidak berilmu. Sampai dijelaskan bahwasannya Umar Ibn Khattab pernah menangis pada suatu kala melihat bagaimana rahib-rahib Nasrani itu mereka bersungguh-sungguh beribadah. Kenapa menangis? Ngelihat orang ibadah. Ya, mungkin dilihat zikirnya banyak sekali, kemudian melakukan amalan ini dan itu. Tapi kata Umar Ibn Khattab sambil membaca surat Al-Ghaziyah sampai pada ayat amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Orang-orang yang beramal tanpa ilmu
dia beramal dengan amal yang letih, yang banyak, tapi apa? Tasla naran hamiyah, malah dia di sate, dipanggang, dibakar dengan api neraka. Tapi apa? Tasla naran hamiyah, malah dia di sate, dipanggang, dibakar dengan api neraka. Ini pentingnya kita menghormati, mendahulukan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan sembarangan mengamalkan ilmu agama hanya menuruti perasaan kita, hanya menuruti kebiasaan kita, menuruti apa yang dari umumnya kebiasaan dari manusia. Tapi hendaklah kita sungguh-sungguh mencontoh apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Jangan keminter, jangan menjadi orang-orang yang mendahului Rasul SAW ya, di dalam mengamalkan ilmu. Karena apa? Orang-orang yang mendahului Rasul itu nanti bisa menjadi hapus amal-amalnya, menjadi gugur batal amal-amalnya. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita mendahului Allah dan Rasulnya. Karena apa? Kita sudah bersahadat, yang patut kita ikuti itu Rasulullah SAW. Jangan membuat sendiri-sendiri. Jangan kalian beramal dengan amalan yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Dan ini adalah termasuk dari tipu daya musuh-musuh kita, termasuk setan laknatullah alaih, yang mereka melancarkan tipu dayanya untuk seseorang jauh dari tuntunan ajaran Rasulullah SAW, dari ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW yang benar, yang murni, yang berasal dari Rasulullah SAW. Disuruh untuk banyak ibadah tapi tanpa ilmu, kelihatannya bagus. Iya, seperti misalnya dia melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan, atau dia hanya menyukai satu amalan, pokoknya ini sudah mencukupi saya. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan, yaitu ilmu agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mulai dari ya A sampai Z-nya, ya ini secara keseluruhan. Ini afidana azakumullah. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim.